Selamat malam. Nama saya Moflan. Pada malam ini saya mempresentasikan topik misiologi dari Holy Spirit Institute College Thailand dengan Supervisor Profesor Dr. Joksir. Misi Allah atau Missio Dei, menurut Ari de Cooper menyatakan dalam buku Misiologia bahwa Missio Dei adalah keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia, pemeliharaan Israel, pengutusan para nabi kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, pengutusan Kristus kepada dunia, pengutusan rasul-rasul, pegabar Injil kepada bangsa-bangsa. Kata misi yang dipakai di sini merujuk pada keseluruhan tugas misi Alkitabiah dari gereja Yesus Kristus. Mission merupakan istilah yang komprehensif mencakup pelayanan gereja ke atas, ke dalam, dan keluar. Gereja diutus seperti seorang yang melakukan perjalanan rohani, seorang asing, seorang saksi, seorang nabi, dan seorang hamba sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Missio Dei artinya seluruh pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia. Missio Dei adalah teosentris dan kristosentris, bukan eleksiosentris atau antroposentris. Pemilihan Israel, pengutusan para nabi kepada Israel dan kepada bangsa sekitarnya, pengutusan Kristus kepada dunia, pengutusan rasul-rasul dan pekerja Injil kepada bangsa. Misi dalam Alkitab merupakan satu-satunya ukuran yang memberikan pernyataan kepada manusia, dan Alkitab mempunyai 3 dimensi, yaitu inspirasi ilahi, 2 Timotius 3:16, ineransi tidak mempunyai kesalahan atau error, infallibility sudah lengkap atau utuh. Alkitab terdiri dari 39 kitab, perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Mempunyai kesatuan yang unik karena memiliki konsep-konsep utama dan konstan. Kesatuan yang terus-menerus dan mempunyai nilai tetap tentang dasar teologi, tujuan, dan berita yang disampaikan. Berikut akan dibahas dalam teologi Alkitab tentang misi. Allah adalah Allah yang universal, artinya ia bukanlah Allah yang satu bangsa saja, melainkan Allah semua bangsa. Mazmur 8 dan 9. Allah dan saksinya menciptakan dunia dan manusia untuk memuliakan Allah, dan karena itu ia menciptakan segala sesuatunya baik. Mazmur 19 ayat 1 dan seterusnya. Dosa adalah penyebab segala sesuatu yang jahat dan pemisah antara Allah dan manusia. Kejadian 3:24. Allah dalam kasih dan anugerahnya menghendaki agar manusia yang telah jatuh dalam dosa diselamatkan. Yohanes 3:16. Ia memilih bangsa tertentu dan orang tertentu dalam zaman perjanjian lama untuk menjadi saksi tentang Allah, dan akhirnya Kristus untuk melaksanakan misi penyelamatannya kepada manusia dan dunia. Kejadian 12 ayat 1-3. Allah melibatkan gerejanya dan misinya penyelamatannya dengan menugaskan untuk mengabarkan berita keselamatan dalam Yesus kepada segala bangsa. Markus 16:15 dan seterusnya. Kemudian misi dalam perjanjian lama. Misi dalam perjanjian lama dapat dilihat secara ringkas sebagai berikut. Misi dalam penciptaan. Misi Allah dalam penciptaan adalah universal terhadap ciptaannya, dan Allah sendiri menghubungkan dirinya dengan dunia secara universal. Allah yang menciptakan dunia dan isinya serta manusia menjadi puncak ciptaannya kepada manusia. Allah memberikan mandat budaya, yaitu berkembang dan menaklukkan dunia. Kejadian 1:26. Dalam bentuk janji yang terdapat dalam Kejadian 3:15 menurut Tomatala, Kejadian 3:15, janji keselamatan yang didengungkan pada saat terbukti secara hukum bersalah dan tidak berdaya. Janji keselamatan itu bersifat ekskatologis,
yaitu melihat ke depan, ke masa yang diperkenalkan Allah, Galatia 4 ayat 4, dan juga bersifat mesianik karena akan digenapi oleh seorang juru selamat, Kristus Mesias, sang pendamai, seorang perantara, mediator, Matius 1 ayat 18-25 dan seterusnya. Misi dalam perjanjian baru pada hakikatnya adalah sebuah kitab tentang misi, bahkan kitab kisah para rasul merupakan catatan misionari yang otentik, dan para rasul dan gereja mula-mula dikatakan demikian karena semua tulisan kepada gereja-gereja dibangun melalui usaha-usaha misionari yang menyatukan misi Yesus dengan misi gereja. Kehidupan Yesus dan kehidupan gereja dalam Lukas dan kisah para rasul menjadi satu dalam Roh Kudus. Misi dalam perjanjian lama bersifat sentripetal dari luar ke dalam pengertian bangsa-bangsa datang ke Israel dan mereka dapat mengenal menyembah Tuhan yang benar. Sedangkan misi dalam perjanjian baru bersifat sentrifugal dari pusat ke luar, yang berarti bahwa dari gereja atau dari Israel kabar keselamatan akan disampaikan kepada semua suku bangsa. Misi dan kisah para rasul, pemberitaan Injil yang diberitakan harus komunikatif dan bertumbuh sesuai teks dan konteks. Dalam kaitan misi dan Injil akan dibahas sifat misi dan sifat Injil, misi dan keunikan Injil. Misi dan sifat Injil adalah Injil ilahi, yaitu Allah sebagai sumber, Roma 1 ayat 16. Misi dirancang oleh Allah dengan jelas. Alkitab dirancang dengan sempurna untuk misi. Sasaran misi adalah manusia berpusat kepada Kristus. Kemudian kedua, misi dan keunikan Injil. Ciri yang menunjuk dalam kekristenan adalah kasih agape, Yohanes 3:16. Sifat Allah adalah tunggal, dalam artikel kane. Kesimpulan, kalau pada masa perjanjian lama, Israel secara eksplisit khususnya sebagai arena kegiatan misi Tuhan yang orientasinya adalah mencakup segenap kaum di muka bumi. Sementara pada perjanjian baru, peran kekhususan Israel telah diambil alih oleh komunitas baru, gereja Tuhan, yang terdiri dari berbagai bangsa, Matius 21:43. Itu berarti hidup orang percaya, gereja bernilai misi bagi misinya. Jadi jika dilihat dari perjanjian lama, maka gereja belum ada. Dalam Matius 16:14, Yesus berkata bahwa ia akan mendirikan jemaatnya. Jelas melalui pernyataan Yesus Kristus tersebut bahwa gereja belum ada sebelumnya. Gereja baru dapat memiliki kepala yang berfungsi sebagai kebangkitan Kristus. Karenanya agak riskan jika dikatakan bahwa gereja sudah ada sebelum kebangkitannya. Efesus 1:20. Gereja baru dapat berfungsi karunia-karunia rohani setelah kenaikan Kristus ke surga. Efesus 4:12. Injil yang diberitakan harus komunikatif dan bertumbuh sesuai teks dan konteks. Bersumber dari Allah, berpusat pada Kristus, dan dengan sasaran manusia untuk diselamatkan. Ciri yang menonjol dalam kekristenan adalah kasih agape. Ini referensi yang saya gunakan. Salam.